Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video kali ini, aku akan membahas tentang analisis tema, amanat, dan gaya bahasa pada puisi. Dan kali ini aku akan mengambil puisi Tanah Airku karya Muhammad Yamin. Kalau kalian penasaran, jangan lupa disimak ya. Yang pertama ada tema. Tema merupakan gagasan pokok dalam penciptaan puisi. Penyair menjadikan tema sebagai dasar untuk menyampaikan maksud dari puisi yang diciptakannya. Yang kedua, amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Amanat merupakan pesan yang tersirat di balik kata-kata yang disusun maupun berada di balik tema yang diungkapkan. Penyampaian amanat tersebut disampaikan oleh penyair secara sadar maupun tidak sadar dalam karyanya. Selanjutnya, gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara penyair menggunakan rangkaian kata dalam mengungkapkan sesuatu. Setiap penyair memiliki gaya bahasa tersendiri. Gaya bahasa dalam puisi dapat dilihat melalui majas-majas yang digunakan. Majas dibagi menjadi 4, yaitu majas perbandingan, majas penegasan, majas pertentangan, dan majas sindiran. Sebagaimana pada video sebelumnya yang mana telah dijelaskan tentang apa itu tema, amanat, dan gaya bahasa, maka kita akan langsung saja kepada hasil analisis dari tema, amanat, dan gaya bahasa pada puisi Tanah Airku karya Muhammad Yamin. Yang pertama ada tema. Puisi ini mengangkat tema tentang kondisi pemandangan di Pulau Sumatera. Hal ini terbukti pada kata Andalas yang merupakan nama pohon di Pulau Sumatera. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tema puisi ini adalah alam. Hal ini dibuktikan di mana dalam puisi tersebut menggambarkan pemandangan di Pulau Sumatera. Yang kedua, ada amanat. Dalam puisi ini, penyair memberikan pesan kepada pembaca untuk menjaga dan melestarikan pemandangan alam, khususnya di daerah sekitar kita. Selain itu, penulis juga mengajak pembaca untuk berani memperjuangkan dan mempertahankan tanah air dengan mengerahkan seluruh jiwa dan tenaga. Pemandangan alam adalah hal terpenting dalam kehidupan, karena dengan adanya alam, lingkungan akan terlihat indah, sejuk, dan bermanfaat bagi penduduknya. Namun, keindahan dan kekayaan alam tersebut perlu dijaga agar dapat dipertahankan dan tidak musnah atau berujung bencana. Yang ketiga yaitu gaya bahasa. Pada puisi ini terdapat 5 jenis gaya bahasa dari hasil analisis saya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, metafora. Yang pertama terdapat pada bait ke-9, yaitu sebagai berikut. Berbunyi, mana yang jauh rasakan dekat, waktu yang panjang rasakan singkat. Dari baris tersebut, penulis membandingkan jauh dengan dekat, waktu yang panjang dengan singkat, sehingga hal tersebut termasuk metafora. Yang kedua pada bait ke-6, yaitu berbunyi, sekata sekumpul seikat sehati, senyawa sebadan sungguh sejati. Dari baris tersebut tampak perbandingan sekata sekumpul dengan seikat sejati, senyawa sebadan dengan sejati. Hal tersebut menunjukkan metafora. Yang kedua ada sinekdoki. Yang pertama terdapat pada bait pertama, yaitu berbunyi, langit yang hijau bertukar warna oleh pucuk daun kelapa. Pucuk daun kelapa pada baris tersebut menunjukkan totum pro toto. Yang kedua pada bait ke-7, yaitu berbunyi, demikianlah pulauku mengikutkan sejarah, sajak dunia mulai tersimbah, sampai ke zaman bagus dan indah. Kata dunia menunjukkan totum pro parte, karena puisi ini menceritakan sebagian belahan dunia, yaitu Pulau Sumatera. Yang ketiga ada alegori. Penggunaan alegori pada puisi ini terletak pada bait kedua, yaitu indah alam warna pualam, yang mengiaskan indahnya Pulau Sumatera di zamannya. Yang kedua pada bait kelima, yaitu berbunyi, sampai ke zaman sudah berubah,
Sabas Andalas, bunga bergubah. Dari kedua baris tersebut tampak berubahnya zaman digambarkan dengan bunga bergubah. Yang ketiga, terdapat pada dua baris terakhir bait terakhir puisi, yaitu di mana dataran sudah dibilai, tinggallah emas tiada ternilai, menunjukkan Pulau Sumatera yang kaya akan alamnya sehingga dapat memberikan kemakmuran bagi sekitarnya dengan dilambangkan sebagai emas. Selanjutnya ada metonimia, ditemukan pada bagian bait ke-9, yaitu yakin pendapat akan sepakat akibat barisan manik seikat. Dalam baris ini sekumpulan orang yang sepakat dikaitkan dengan manik seikat. Kemudian ada personifikasi, terletak pada bait ke-10, yaitu tempat bahasa mengikat bangsa. Dalam hal ini bahasa seperti sesuatu yang hidup dan dapat mengikat. Ada pula pada bait yang sama namun pada baris berbeda, yaitu jikalau Sumatera tanah mulia, meminta kurban bagi bersama. Dari baris tersebut dapat dilihat seakan Pulau Sumatera hidup dan memberi isyarat atau mengatakan bahwa ia meminta kurban atau perjuangan penduduknya.